Ayah adalah panutan dan juga teladan. Sosoknya menginspirasi kami semuanya dengan contoh, laku, dan perbuatan. Idealisme pemikiran selalu beliau tanamkan konsisten dalam diri dan keluarganya. Beliau adalah sosok pejuang yang bak karang tak pernah tumbang dihantam ombak dan juga badai. Beliau berusaha selalu mencukupi kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan anggota keluarganya. Ayah adalah seorang guru pada sebuah SD negeri di Kota Tegal sejak 1983, 7 tahun tepatnya sebelum saya, anak keduanya, dilahirkan ke dunia. Prinsip hidupnya dalam mengajar adalah bagaimana dia menjadi contoh dan mampu menghidupkan suasana belajar dengan penuh cinta, unconditional love. Bagaimana dia bisa membangun relasi yang positif dengan anak didik dan juga lingkungan sekolah dan sosialnya, dalam personal relationship-nya. Bagaimana kemudian dia bisa menjangkau setiap dimensi kecerdasan setiap anak dengan understanding heart-nya. Itu beliau lakukan di dalam proses menjadi seorang guru. Kehilangan sosok ayah adalah patah hati setiap hari bagi kami anak-anaknya. Tepatnya pada tanggal 3 Februari 2013, beliau meninggal dunia di usia 53 tahun, 7 tahun menjelang rentang usia pensiun beliau. Pada saat itu kami masih dalam proses kuliah di semester yang ke-7, merasa betul-betul kehilangan. Setelah menemani masa sakit beliau hampir 2 tahun lamanya, pulang pergi ke rumah sakit untuk mengobati penyakit yang semakin lama semakin menggerogoti kesehatan dan juga dirinya. Dalam kediaman yang cukup lama kami berpikir bahwa beliau masih akan membuka mata pada saat itu dan hanya terlelap sejenak untuk beristirahat. Kami berpikir dan teringat betul soal bagaimana kegigihan beliau menahan penyakitnya, namun masih dengan tetap penuh semangat untuk mengajar dan melalui jalan berkilo-kilometer jauhnya untuk bertemu dengan anak didiknya pada saat itu. Meski kami tahu bahwa fisik dan juga kesehatannya tidak lagi baik, tapi apa yang beliau sajikan dengan penuh senyum, ramah, dan juga bahagia, beliau menyapa kami setiap pulang maupun berangkat dengan penuh tawa dan canda bahwa Bapak baik-baik saja. Saya tidak apa-apa. Ini yang kemudian membuat kami merasa semakin menaruh kebanggaan yang sangat luar biasa kepada orang tua kami, bahwa dalam segala macam keterbatasan fisik, beliau masih tetap mau berjuang untuk mendidik generasi bangsa. Menjadi yatim tentu bukan pilihan setiap anak ataupun nasib yang diinginkan oleh setiap anak. Bahwa menjadi yatim dengan segala keterbatasan karena kehilangan seorang ayah tentu bukan jadi sikap yang terbaik yang harus dilakukan pada saat itu. Bahwa dalam sakitnya pun beliau masih tetap bekerja dengan badan yang mulai lemas dan juga kurus, tapi beliau masih menempuh jalan yang berkilo-kilometer jauhnya untuk mendidik anak-anak didiknya di sekolah pada saat itu. Sehingga beliau seringkali berpesan dalam sakitnya dengan kata-kata yang terbata
ingin melihat kami anak-anaknya bisa berhasil, ingin melihat saya bisa wisuda pada saat itu. Dan beliau berpesan bahwa, Andi, keterbatasan bukanlah alasan untuk bermalas-malasan atau menghilangkan kesempatan untuk meraih mimpi yang cemerlang dan gemilang. Bukan pula rintangan yang membuat kita menjadi pecundang dan juga tumbang, sehingga berujung kekalahan dan juga kebimbangan. Beliau selalu yakin bahwa anak-anaknya bisa melakukan hal-hal yang terbaik, membahagiakan ibundanya tercinta, dan bermanfaat bagi sesama. Cara kami berbakti kepada beliau yang sudah purna meninggalkan kita sekalian adalah mewujudkan apa yang beliau inginkan pada saat itu. Beliau selalu berpikir dengan keras dan juga dengan penuh pengharapan bahwa di masa yang akan datang, beliau akan membangun sebuah lembaga yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk belajar tanpa harus berpikir soal bagaimana mereka membayarnya. Beliau selalu berpikir bahwa di masa yang akan datang, memiliki anak-anak yang mampu dan mau untuk berbagi pada sesama tanpa melihat berapa uang yang akan didapatkan pada saat itu. Dan yang paling membuat kami merasa terenyuh adalah dalam batin beliau ingin anaknya menjadi seorang pendidik di sebuah perguruan tinggi pada saat itu. Karena pikirnya beliau sebagai seorang guru harus mampu mengupgrade minimal anaknya bisa lebih baik daripada dirinya, sehingga segala macam cara beliau lakukan untuk mewujudkan keinginan itu. Dulu saya selalu melihat dan mendengar dalam setiap malam sholat beliau, doa beliau di sepertiga malam, di dini hari itu merapalkan bahwa, ya Allah, jadikan anak-anakku sebagai anak-anak yang soleh-solehah, berbakti dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Dan itu yang kami rasakan betul pada saat ini. Sehingga inspirasi beliau, keinginan beliau, mimpi beliau, kami wujudkan pelan-pelan semampu kami tentunya. Kami hanya ingin membaktikan diri kami bahwa budi pekerti beliau, pemikiran beliau, harapan-harapan beliau kami coba wujudkan dalam bentuk aplikasi nyata yang bisa kami lakukan pada saat ini untuk membuat beliau tersenyum di sana. Pesan-pesan buat ayah, secara pribadi kami selalu merasa bahwa dalam setiap pencapaian kehidupan, dalam setiap fase kehidupan, kami sangat merindukan kehadiran beliau secara fisik. Saat kami wisuda, saat kami menikah, saat kami mampu meraih cita-cita yang beliau inginkan, kami sangat merindukan kehadiran fisik beliau yang dengan senyum tulusnya, yang dengan lambaian tangannya merangkul kami dengan bahagia dan berkata bahwa Bapak bangga dengan kamu. Namun tidak kami rasakan betul-betul itu dari mulai proses kami wisuda sampai dengan pada saat ini. Tapi kami selalu yakin bahwa beliau selalu hadir di hati dan jiwa kami. Melihat kami tersenyum dari jauh sana, melihat pencapaian kami yang kami lakukan pada saat ini. Melihat mimpi-mimpi beliau yang perlahan mulai kami wujudkan sebisa dan semampu kami. Dan kami menaruh kebanggaan yang sangat luar biasa karena memiliki orang tua dengan model dan contoh yang sangat baik dan sempurna. Menyajikan teladan dan contoh yang sangat baik dan sempurna. Menyajikan contoh perilaku, pemikiran, idealisme yang menyajikan kami hal yang harus kami contoh setiap waktu. Jangan sia-siakan waktu-waktu bersama kita kepada mereka. Hal yang paling membuat saya menyesal pada saat ini adalah saya melewatkan banyak waktu untuk bisa bergaul dengan beliau secara fisik maupun batin.
Seringkali kita sebagai anaknya, ketika merantau jauh pulang ke rumah, justru ketika pulang tidak ingin berjumpa dengan orang tuanya, tetapi sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari. Kita baru akan menyesal betul-betul ketika kita sudah kehilangan dengan sosok yang selalu ada seharusnya setiap waktu menemani kita.